Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam acara The Podcast Yellow Jacket. Masih bersama dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Arif Fahriyalsa. Kali ini kita akan mengupas siapa sih sebenarnya sosok seorang Profesor Arif. Prof, banyak masyarakat yang pengen kenal lebih dalam nih tentang siapa sih Prof nih. Profesor itu dulunya dari mana sih? Lahir di mana? Saya lahir dan besar di Jakarta sebenarnya. Iya. Sebenarnya orang Minang. Orang tua saya, bapak ibu saya berasal dari Sumatera Barat. Tapi saya sendiri lahir besar di Jakarta. Jadi mulai dari di daerah Tanah Abang saya lahir di daerah situ. Orang Tanah Abang. Kemudian SD saya di Karet, kemudian SMP saya di Bendungan Hilir, SMA saya di Batu, kemudian masuk di FKUI. Jadi saya area saya sebelum lulus itu adanya di seputaran Jakarta Pusat gitu loh. Jadi nggak jauh-jauh itu. Ternyata Bang Ari lagi. Asli Betawi, dari daerah keras loh, Tanah Abang. Jadi hati-hati. Profesor anak berapa sih? Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Iya. 6 bersaudara. Iya, betul. Kalau dulu orang tua memang dokter? Tidak, orang tua saya pedagang. Jadi karena tadi orang Padang, orang tua saya dagang di Pasar Tanah Abang. Gitu. Oh, ikut bantu dulu? Ya ikut bantu. Jadi kalau biasanya kalau puasa kan kita sekolah libur tuh. Yeah. Kalau puasa dulu kan puasa Ramadan kan sekolah libur ya, libur sebulan itu saya ikut dagang. Karena biasanya kan kalau kebetulan kan kain. Kain kan dulu memang kalau mau lebaran itu kan memang lagi rame-ramenya tuh. Ya, jadi biasanya orang tua saya ya minta saya juga ikut membantu lah berdagang gitu loh. Tapi saya rasa bagus sih, saya senang artinya justru saya belajar gitu ya. Karena berdagang itu ternyata sebenarnya mungkin orang tua saya memang benar-benar ngajarin saya berinteraksi dengan orang. Ya kan kita bicara soal dagang. Betul. Ketika kita dagang kan kebetulan ini kan dagang itu orang kan datang kepada saya. Ya, betul. Ya kan mau belanja nih bahannya bagaimana. Nah di situ kan saya udah mulai meyakinkan orang ini barang saya bagus. Ya. Kan gitu. Entrepreneur tuh udah ada di jiwa saya gitu tuh jadinya tuh. Nah kemudian kan tentu saya juga harus bisa meyakinkan orang tersebut sehingga dia mau beli kan gitu. Ya. Nah kemudian prinsipnya lagi orang dagang itu dia harus jadi langganan kita gitu loh. Jadi artinya saya senang sekali, artinya saya di dalam masa saya seperti ini, orang tua saya itu sudah mendidik saya bagaimana saya harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, berkemampuan untuk marketing, meyakinkan orang, dan ya intinya adalah hidup kehidupan lah gitu loh. Jadi itu sebenarnya gitu. Ya walaupun bapak saya juga punya pegawai, tapi saya tetap artinya saya diminta ikut berdagang itu untuk tadi tuh, untuk hal tersebut tadi. Anak saudagar, tapi nggak malas-malesan ya? Ya tentu kalau untuk manggul-manggul barang saya tidak, ya kan? Ya, jadi artinya biasanya melayani pelanggan. Jadi ketika ada yang belanja, tanya barang, oh ibu mau nyari apa ini? Saya tunjukkan nih barangnya gitu misalnya. Dok, Prof, emang cita-citanya pengen jadi dokter nih? Terus terang aja saya sejatinya pada saat SMA kelas 1 itu saya mau jadi tentara justru. Oh, gitu. Saya masuk Akabri. Yeah. Saya padahal orang tua saya juga membebaskan sih. Itu yang saya senang, artinya terserah anaknya mau nggak jadi apa aja gitu loh. Yeah. Karena terus terang aja dari bersaudara saya 6 orang, itu yang akhirnya jadi pedagang tuh hanya 1 orang. Ada adik saya juga ada banker ya, ada yang jadi dosen dan lawyer ya, ada yang jadi dosen juga ya, dia konsultan dokter gigi spesialis dan juga dosen gitu kan misalnya. Nah ada yang jadi PNS pegawai negeri ya. Nah ini ada yang juga jadi pedagang. Jadi memang orang tua saya bebasin anaknya gitu. Jadi kembali lagi tadi itu. Jadi waktu SMA kelas 1 saya pikir ini senang banget gitu sekolah di Akabri. Karena prinsip kan begini. Akabri itu kan proses seleksinya itu kan ketat. Iya, betul. Ya kan, jadi itu yang kadang-kadang ya misalnya menantang saya gitu loh, menantang saya untuk mengikuti proses gitu. Tapi apa yang terjadi misalnya waktu semester kedua ya kan, semesteran kan dulu kita SMA udah semesteran,
saya udah ada masalah dengan mata saya, akhirnya mesti kacamata. Udah kan saat itu kan nggak mungkin. Orang masuk akabri kacamata, udah saya melupakan itu. Akhirnya ya SMA kelas 2 saya berpikir ini kayaknya saya dokter nih, saya mesti jadi dokter gitu lah kira-kira. Tadi bicara pakai kacamata dan untuk masuk fakultas kedokteran itu bukan sembarang orang. Berarti dulu rajin ya, sehingga harus pakai kacamata, rajin belajar ya? Ya relatif lah, orang kalau bilang rajin belajar itu kan relatif ya. Tentu ya saya sih prinsipnya adalah sebagai seorang siswa SMA ya, ketika memang disuruh belajar ya kita belajar, ya kan kita ujian segala macam dan selalu menyenangkan orang tua dengan nilai-nilai yang baik gitu loh. Jadi itu aja sih intinya. Artinya kita menyenangkan orang tua, karena itu yang selalu orang tua saya nanyain ibu saya kalau misalnya bagi rapot atau uji ulangan, dia tanya berapa nilainya gitu. Itu yang memotivasi saya untuk selalu memberikan yang terbaik buat orang tua. Jadi intinya sih seperti itu aja sebenarnya. Ya tentu dengan perjalanan waktu begitu. Itu kan bantuin orang tua. Ya. Terus belajar. Gimana bagi waktunya itu? Ya kan tadi saya bilang kan terus terang saja orang tua saya tidak mengganggu pendidikan saya. Ketika sekolah ya sekolah kan saya bilang tadi saya berdagang hanya sekali setahun dan itu pada saat libur. Kan kita benar-benar libur tuh. Artinya nggak memang libur blok libur gitu kan ya. Jadi kalau weekend enggak tuh? Apanya? Oh enggak. Kalau misalnya hari kerja hari pas lagi sekolah weekend saya nggak disuruh ke pasar sama bapak saya. Saya hanya ke pasar itu pada saat Ramadan aja. Kan dulu kita full libur sebulan tuh. Jadi memang nggak mau kan, nah mungkin bagus juga orang tua saya berpikir daripada anaknya, mohon maaf ini mungkin melakukan hal yang tidak produktif, dia mengajak saya suruh datang ke pasar gitu loh, misalnya. Prof, nah itu pilihan fakultas kedokteran itu memang cita-citanya masuk ke situ. Gue pengen masuk FKUI lah. Ya sekali lagi tadi, karena saya memang ya orang tua mungkin secara tidak terasa buat kita itu selalu kita harus memberikan yang terbaik gitu loh. Nah, oleh karena itu kan saat itu ya mesti kita bilang lah, bicara soal mau jadi dokter yang terbaik adalah FKUI, itu dulu yang kita tuju gitu. Dan ternyata berhasil. Ya alhamdulillah ya, artinya kan tetap saya juga punya second nih, istilahnya second line, kalau memang ini nggak keterima ya mungkin saya kesini gitu misalnya. Tapi tetap di posisi kedokteran. Dan memang kan waktu zaman dulu Tribuners susah banget masuk fakultas. Ya sampai sekarang juga dong. Sampai sekarang juga susah. Ada mau belajar gampang. Kalau dulu kan mencari bukunya susah. Iya betul. Prof, bisa diceritakan nggak waktu pertama diterima di Sepenmaru ya dulu? Iya Sepenmaru betul. FKUI itu gimana Pak perasaannya? Orang tua gimana Pak? Iya. Jadi saya memang terus terang begini. Kebetulan kan karena memang saya bilang tadi ya, buat siapapun yang mau masuk di fakultas kedokteran itu memang harus diniatkan dari awal ya. Terus terang memang saya selalu dari SD, SMP selalu memberikan ya dia berusaha yang terbaik lah ya di dalam pendidikan ini gitu ya. Makanya kan saya masuk ke SMP 40 waktu itu termasuk yang favorit ya. Betul. Masuk lagi ke SMA 4 waktu zaman saya itu SMA 4 termasuk yang favorit juga di Jakarta ini kan gitu. Nah, kalau sekarang mungkin ada SMA 8 misalnya, SMA 4 itu kan termasuk yang favorit. Jadi saya selalu untuk masuk yang terbaik dulu gitu. Nah, termasuk juga tadi ya di FKUI-nya juga begitu. Jadi kita ingin masuk yang termotivasi untuk selalu yang terbaik. Ya, termasuk juga tadi untuk pendidikan menjadi seorang dokter gitu. Orang tua gimana tuh waktu? Ya, jadi pada saat proses tadi kan ya, akhirnya kan untuk itu saya tadi ya ini dan kemudian saya juga ikut bimbingan tes. Kebetulan kan dulu mungkin dengar zaman tahun 84 di 94 ada Siki Mulyono. Siki Mulyono dulu kan ada tuh Dr. Andes Met tuh Siki Mulyono. Saya ikut itu tuh terus terang aja. Terkenal 1 tahun tuh saya kabarnya beliau juga sekarang sudah jadi di Australia beliau ya. Itu saya terus terang belajar di situ. Dan saya juga udah bisa memprediksi dalam tanda petik. Jadi waktu itu kan selesai ujian kan langsung kan kita dapat artinya terinfo mengenai soalnya kan. Itu kan memang boleh tuh langsung soalin. Saya langsung hitung-hitung tuh. Jadi waktu itu saya hitung. Jadi saya hitung-hitung memang saya masuk FK itu 50-50. Yang pilihan kedua memang saya masuk FK Unan. Jadi artinya kalau untuk Unan sih lolos nih saya nih. Dan nilai saya itu kan, tapi alhamdulillah saya FKUI ya luar biasa, orang tua ya bahagia lah.
Nangis. Wah, terima kasih. Dulu Pak dipanggilnya apa? Ari. Ari, saya dipanggil Ari. Ari, aduh mama senang, mama senang. Ya begitulah. Jadi artinya kan waktu itu kan kita beli koran, ya kan, beli koran. Saya beli koran, beli dulu karena kan mesti dilihat kan, nomor dicek di rumah, nomor saya keluar, ibu saya memang teriak waktu itu. Langsung dong. Ya, artinya senang sekali anaknya diterima di FKUI gitu. Prof, gimana setelah kuliah di UI, ceritanya hingga bisa menjadi berkiprah di UI? Ya, sekali lagi tadi ya, artinya saya selalu memang berusaha untuk perform selain dalam aktivitas. Jadi ketika jadi mahasiswa FKUI, tapi memang gini, didikan orang tua saya itu juga, orang tua saya itu misalnya rumah kami itu menjadi tempat posyandu, pos pelayanan terpadu. Jadi ibu saya itu kader kesehatan. Oh, pantes. Nah, jadi bapak saya itu juga sekretaris RW. Nah, jadi aktivis RW. Jadi mereka tuh udah membiasakan anak-anaknya itu untuk biasa bermasyarakat, membantu masyarakat. Jadi ketika saya masuk FKUI pun saya di posisi yang lebih kurang sama. Jadi saya ada kan istilahnya kita bilang seksi pendidikan tuh urusan yang kalau teman-teman kalau memang mau ada dari kalau dulu kan model fotokopi itu. Nah, itu saya yang fotokopiin tuh buat teman-teman tuh. Jadi saya yang fotokopiin, saya tugas saya deh gitu salah satunya tuh terus ya. Akhirnya juga ngelihat teman-teman ngelihat leadership saya diangkat juga jadi ketua tingkat ya. Beberapa kegiatan saya diminta untuk jadi ketua gitu misalnya. Jadi ya alhamdulillah artinya itu, tapi pendidikan tetap yang utama gitu. Jadi pendidikan yang utama, aktif saya ada dulu ada istilahnya sampai sekarang juga ada Ikatan Senat Mahasiswa ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia ISMKI, itu saya juga aktif di situ. Bahkan saya aktif di tingkat regionalnya juga, Asian Medical Student Association di AMSA, itu juga saya aktif di situ. Ya bahkan waktu di akhir pendidikan saya menjadi ketua konferensi mahasiswa kedokteran se-Asia. Nah kebetulan memang hostnya adalah di Indonesia waktu itu. Jadi saya sempat jadi ketua. Ya itulah alhamdulillah, jadi artinya, dan kemudian ya saya kan di masa itu harus menjadi pegawai tidak tetap. Jadi saya harus berangkat ke luar kota ya, ke daerah. Nah, waktu itu saya mengambil daerah terpencil di Provinsi Jambi selama 3 tahun. Nah kemudian selesai dari situ saya sekolah spesialis. Nah ketika sekolah spesialis ya alhamdulillah saya juga aktif di situ, bahkan juga sempat jadi ketua kerukunan istilahnya, ketua perkumpulan PPDS ya, peserta program studi di penyakit dalam. Dan ketika di akhir-akhir masa saya selesai internis, guru saya, dosen saya melihat saya ini potensi untuk bisa menjadi staf pengajar gitu loh. Nah disitulah akhirnya saya di situ. Ya. Kenapa memilih spesialis penyakit dalam? Ya, nah ini memang ya artinya gini, sebenarnya sejatinya di awal saya nggak terlalu, arti gini, ketika saya di daerah, saya terus terang banyak kasus-kasus penanganan obstetrik ginekologi sebenarnya. Jadi saya bisa nolong pasien yang mengalami kesulitan melahirkan gitu ya. Saya juga senang mengedukasi para dukun-dukun bayi misalnya kan ya. Jadi menanganilah kasus-kasus yang seperti itu. Jadi saya sebenarnya ada passion di situ gitu ya, ada minat di situ. Nah cuman istri saya bilang ya udah deh ambil penyakit dalam aja gitu loh, artinya ini. Tapi saya juga diskusi, ya saya pikir juga ya ini kan keluarga saya keluarga besar. Baik dari ibu saya, bapak saya, tentu pasti akan banyak permasalahan-permasalahan kesehatan seputar penyakit dalam. Jadi orang tua saya pun juga setuju kalau saya ngambil penyakit dalam gitu loh. Karena lebih ini kan ya lebih umum dan artinya bisa membantu menanganin kasus-kasus yang memang bisa saja dialami oleh keluarga besar saya gitu lah. Akhirnya saya masuk penyakit dalam. Bukan penyakit yang itu ya, kategori menengah ke bawah. Ya itu sih relatif lah intinya. Iya, ya artinya memang kan penyakit dalamnya orang sakit kencing manis, penyakit lambung, hipertensi, ya jantung, paru, ginjal, itu kan bisa ditangani oleh seorang dokter penyakit dalam ya. Tentu yang ya umum, tapi memang kalau yang udah spesifik kan sekarang bidang saya kan untuk lambung dan pencernaan misalnya ya kan. Tentu secara umum mungkin kasus-kasus yang umum penyakit dalam saya bisa nanganin, tapi kalau udah spesifik khusus saya harus mengirim ke
teman saya yang konsultan tentunya gitu. Oke Prof, lanjut tadi ke staf pengajar. Ya. Tadi. Ya, jadi tadi ya, jadi ketika diajakin oleh itu, kemudian ada kesempatan di akhir ketika saya mau menyelesaikan pendidikan, udah kita bilang masa tahap 3 itu ada kesempatan tawaran untuk mengikuti pendidikan di luar negeri. Jadi di Australia, waktu itu namanya Postgrad Diploma Molecular Science. Nah, akhirnya alhamdulillah saya ikut, ya itu ada proses seleksinya, khususnya memang bicara soal bahasa ya minimal lah istilahnya saya dapat IELTS 6 waktu itu cukup untuk bisa berangkat karena memang saya di situ kan ya namanya juga pendidikan di luar negeri kan itu menjadi syarat ya. Nah kemudian ketika program ini hanya 1 tahun untuk dapat postgrad, saya punya kesempatan untuk ngambil master. Akhirnya saya ngambil master. Sebenarnya supervisor saya waktu di Australia waktu itu di Queensland Uni sudah mengusahakan beasiswa saya untuk PhD, untuk doktor. Nah, cuman memang saat itu saya berkomunikasi lah dengan senior di sini ya. Waktu itu ya Profesor Aziz Rani itu saya telepon, ya Prof Aziz bilang, kamu kan belum selesai spesialisnya. Jadi baiknya selesaikan aja masternya dulu, nanti sambil jalan udah balik dulu untuk menyelesaikan. Jadi saya balik lagi ke FKUI yang menyelesaikan penyakit dalam. Cuman memang setelah itu ya udah macam-macam kesibukan. Akhirnya saya baru sekolah doktornya setelah sekian lama gitu. Akhirnya lulus ya baru saya daftar lagi. Jadi setelah lulus spesialis ya saya berproses untuk konsultannya dulu. Nah selesai konsulan baru saya ngambil doktornya gitu loh. Itu ada dalam angan-angan nggak sih menjadi dekan? Ya nggak pernah terpikir lah, ya saya nggak pernah terpikir akan jadi dekan gitu. Tapi itu kan dengan perjalanan waktu sebenarnya. Ya. Tribunus, Profesor hari ini 2 kali dekan ya? Ini masuk periode kedua. Periode kedua. Prof, apa yang dirasakan ketika ketika profesor menjadi dokter, kisah sedih, kisah harunya, apa yang diingat-ingat? Iya, tentu yang paling saya di awal-awal jadi dokter ya. Artinya karena kan waktu itu kan ada dokter 24 jam, kita bekerja 24 jam. Terus terang saja ya dinamikanya macam-macam lah ya, kita menghadapi pasien-pasien begitu ya. Nah, yang paling memang terasa itu adalah ketika saya bekerja di daerah. Kalau saya bekerja di Jakarta kan sebelum saya berangkat itu kan saya jadi dokter 24 jam. Istilahnya kalau saya tidak bisa menangani kan saya rujuk. Iya. Pasien itu saya rujuk ke rumah sakit misalnya. Ya, kalau saya bisa tanganin saya tanganin. Tapi kalau tidak, nah ketika di daerah saya menjadi satu-satunya dokter di puskesmas tempat saya bekerja, meliputi tanggung jawab 12.000 penduduk, ya kan? 10 desa 10 desa di daerah Batanghari, Provinsi Batanghari. Dulu namanya Provinsi Batanghari, sekarang udah rubah Kumpe Ilir. Ya, di daerah Suwakandi itu daerah terpencil. Saya kasih gambaran aja tuh. Untuk ke sana dulu sebenarnya perjalanannya itu sekitar dari Kota Jambi itu hanya sekitar 70 kilo. 70 kilo. Saat itu kan belum ada aspal. Jadi 54 kilo itu jalan tanah. Bisa dirasakan 54 kilo jalan tanah. Itu naik motor? Jadi gini, itu kan daerah pasang surut. Jadi bisa dalam 6 bulan itu jalan itu terendam. Jadi kalaupun ada jalan bisa naik motor, saya tembus naik motor. Mobil nggak bisa lewat karena kan itu jalan tanah. Ya istilahnya nggak mungkin, akhirnya jadi laut, sungai. Jadi lawan dari sungai gitu. Jadi itu seperti, sekali lagi saya menjadi satu-satunya dokter yang ada di situ, sehingga masyarakat itu udah tergantung saya dia mau ngapain gitu loh. Nah itu yang saya bilang tadi, saya pernah membantu. Terkenal lah di sana. Ya artinya itu kan tergantung kita ya, karena kan kebetulan saya kan kalaupun mau pulang ke Jakarta misalnya nggak mungkin bolak-balik terus. Belum lagi ongkos waktu itu boleh dibilang pesawat itu masih terlalu mahal buat kami ya, buat kita ya. Akhirnya saya naik bis seringnya. Jadi boleh dibilang saya pulang paling setahun sekali hanya 6 bulan atau setahun sekali. Jadi artinya tidak sering gitu kan. Akhirnya memang saya ya ada di puskesmas terus gitu loh. Jadi otomatis masyarakat juga senang karena apa? Dokternya ada di situ terus.
Dan kerjanya 24 jam karena dia bisa jam berapa aja ngetok pintu kamar saya gitu loh, pintu rumah saya gitu. Tribuners, nih perjuangan Prof Ari di daerah terpencil sangat gigih berjuang walaupun jarak jauh, tak ada aspal, tapi tetap sampai tujuan. Ya tadi sebenarnya saya belum selesai itu ceritanya tadi ya. Jadi yang saya bilang tadi, saya ada satu cerita, ada artinya nih pertolongan ya. Jadi ada masyarakat datang bahwa istrinya itu mau melahirkan. Istri mau melahirkan dan posisinya itu kebetulan di daerah desa yang terjauh. Malam lagi? Malam udah pasti. Ya, saya udah pasti kebetulan malam makanya saya ingat sekali. Jadi saat itu perjalanannya itu naik pongpong istilahnya itu 3 sampai 4 jam. Pongpong itu apa? Kapal yang klotok itu. Tok gitu, bukannya speedboat ya, tok sampai ke situ mendarat. Ya itu kan terus terang di sana kan yang nanganin dukun. Dukun bayi ya istilahnya ya. Jadi saya sampai di situ ternyata kembar ini. Bayinya kembar. Nah, saya alhamdulillah yang anak pertama sempat tolong ya. Yang kedua, tapi ibunya perdarahan besar, akhirnya saya nggak nolong. Jadi pagi itu subuh saya ingat sekali, subuh saya selesai anaknya udah dikeluarin tapi ibunya meninggal. Nah, kemudian ini karena mungkin juga sudah ada masalah, kebetulan itu yang anak keduanya juga cacat. Matanya nggak ada gitu ya. Dan saya juga dapat kabar berapa kemudian akhirnya meninggal juga anak yang cacat itu gitu ya. Yang satu ini akhirnya saya nggak tahu ceritanya gimana tapi akhirnya satu anaknya itu yang selamat gitu loh. Yang bisa selamat itu. Jadi otomatis itu kan menjadi hal yang selalu saya ingat gitu loh. Artinya saya dengan kapasitas dokter baru lulus menghadapi kasus yang mungkinnya indikasinya udah mesti dioperasi, tapi saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tapi alhamdulillah saya juga masih bisa sempat mengeluarkan bayinya begitu ya. Tapi ya tadi dengan terjadinya perdarahan. Saya berusaha udah sempat ketolong tapi sekali lagi darah tidak ada, nggak mungkin minta darah. Karena itu udah saya datang pun juga udah mulai terjadi perdarahan. Karena kan dicoba untuk didorong dipaksa ya memang bayi kembar gitu loh. Itu masalah. Jadi itu selalu akan saya ingat peristiwa itu ketika saya baru jadi dokter. Itu salah satu yang kan tadi yang mengharukannya itu apa gitu loh. Yang menyenangkan. Ya kalau menyenangkan gini, kalau menyenangkan kan di tempat saya itu adalah musim duku dan duren. Jadi kalau lagi musim duren itu di rumah saya duren semua itu. Enak banget. Iya, jadi artinya tapi akhirnya apa? Anak saya yang paling besar itu kan saya kebetulan berangkat udah ada artinya bawa istri saya dokter gigi juga. Anak saya itu sampai mabok sampai sekarang dia nggak suka duren. Karena memang karena saking banyaknya sempat mabok dia nyobain. Itu tadi senangnya kalau misalnya ada masyarakat dia kangen sama dokternya dibawain aja ikan nggak usah bayar, udah nih buat Pak Dokter katanya gitu. Dia bawa lagi musim duku dia dulu gitu ya? Duku dibawain saya. Itu kesenangannya itulah bahwa ternyata ya artinya masyarakat ini. Dan mungkin satu hal lagi yang membuat saya juga senang ketika saya pindah ya banyak yang nangisin lah istilahnya. Alhamdulillah gitu, artinya mereka merasakan gitu keberadaan saya selama 3 tahun. Saya juga nggak banyak kemana-mana kecuali kalau saya mesti dinas ke Jambi, itu mereka tahu bahwa itu memang saya dinas gitu ya. Karena ujung-ujungnya kan memang rumah saya di situ, jadi ya hubungannya udah baik. Dan bahkan teman-teman kepala puskesmas setelah itu bilang bahwa saya selalu disebut-sebut gitu loh. Jadi udah beberapa tahun kemudian sebut-sebut pernah ada yang namanya Dokter Ari dan istrinya Dokter Gigi Seri pernah tinggal di sini gitu. Prof, apa yang menjadi yang diingat Profesor pesan-pesan ayah ibu hingga saat ini? Ya, terima kasih. Jadi memang saya secara tidak terasa sebenarnya tidak orang tua saya itu lebih banyak memberikan contoh sebenarnya. Ya, contoh. Pertama harmonisnya mereka. Jadi alhamdulillah ini walaupun sudah tidak ada ya meninggal ya, baru juga meninggal dalam setahun ini ya. Ibu saya, bapak saya dengan waktu hanya 6 bulan. Ibu saya duluan meninggal, kemudian bapak saya dalam beda waktu 6 bulan ya. Itu 83 tahun begitu ya. Nah, jadi beliau ini adalah ya artinya memang oke lah ada petua-petua, tapi lebih banyak itu sebenarnya mencontohkan kepada saya. Yang seperti tadi, bagaimana ibu saya itu memberikan contoh bahwa rumahnya
rumahnya itu ya dalam tanda petik ya, rumah kami kan relatif lebih baik di sekitarnya, misalnya itu menjadi tempat posyandu. Jadi halaman depan itu tuh jadi posyandu tuh. Jadi ya untuk kebaikan. Bapak saya juga setelah dia berdagang sore hari dia mengurusin masyarakat. Ya kadang-kadang tahu sendiri masyarakat, bapak saya sebagai sekretaris RW, ya ada orang yang berantem, suami istri berantem lapor ke RW kan begitu. Macam-macam kan, anak sama orang tua berantem. Jadi artinya saya udah terpapar bagaimana bahwa orang tua saya itu memang dalam pengabdiannya itu mengabdi kepada masyarakat gitu loh. Jadi itu yang artinya buat kami, saya dan adik-adik saya juga kesan gitu. Nah kemudian bicara soal kejujuran, ya jujur itu selalu. Dan juga selalu berharap memberikan yang terbaik kepada orang tua gitu loh. Dan juga ya tadi ya membantu orang gitu loh. Dan termasuk juga kan menginspirasi juga. Bapak saya masih berdagang, dan terakhir itu pun sebelum meninggal bapak saya masih dagang. Ya di Bandung, akhirnya pindah ke Bandung. Jadi artinya apa, bahwa walaupun usia sudah lanjut 83 tahun tapi tetap masih bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Ini kan memberikan contoh bahwa sebenarnya nggak ada istilah pensiun buat dia gitu loh. Nah jadi ini saya rasa dengan hal-hal seperti inilah kita anak-anaknya itu menjadi belajar gitu. Ya kerja keras, ya kan, kemudian pendidikan itu menjadi hal yang penting. Jadi orang tua saya selalu menekankan bahwa kita harus mencapai pendidikan yang tertinggi. Ya ini memang di saudara kami salah satu adik saya juga doktor S3. Ya kan, dari 6, 5-nya juga magister, ya magister. Jadi artinya bahwa pendidikan menjadi hal yang utama buat orang tua saya begitu. Jadi ini hal-hal yang penting, pendidikan, konsisten juga. Jadi konsisten yang penting, karena dari seawal bapak saya itu hanya dagang tekstil, dan sampai sekarang, sampai menjelang akhir hayat pun dia masih dagang tekstil dan konveksi. Itu yang konsisten, sehingga kesetiaan, tapi juga gini artinya dia menjadi sangat terkenal dalam tanda petik. Langganan-langganannya mereka, langganan orang tua saya itu dari mana-mana, dari luar-luar daerah, karena dia tahu bahwa kalau dia mau beli jeans itu namanya Bapak Samsul Bahri gitu misalnya. Jadi itu yang tadi saya bilang, kita mesti konsisten dalam suatu aktivitas, tetap ada di situ, pasti orang akan ini gitu. Dan ini yang buat saya juga seperti itu. Jadi kita mesti benar-benar konsisten untuk melakukan suatu hal gitu. Oke, Tribuners, tadi disampaikan Profesor Ari bahwa taatilah orang tua, bahwa orang tua adalah pedoman hidup yang harus menjadi contoh. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh kepada anak. Kerja keras, jujur, dan tentu bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah wawancara kita dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ari Fakhri Alsar. Semoga bermanfaat. Kita doakan Profesor dapat memberikan manfaat banyak untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.